Hai guys, kita ketemu lagi. Ini cuaca di Hong Kong hari ini dingin ya, karena musim dingin. Tapi walaupun musim dingin kemarin masih agak hangat, tapi hari ini makin dingin ya. Diperkirakan 12 sampai 13 derajat Celcius ya hari ini ya. Tuh. Dingin terus redup ya. Tuh. Jadi nggak ada matahari hari ini. Buat teman-teman yang bekerja di luar negeri atau terutama di Hong Kong ya, musim dingin ya, jaga kesehatan, jaga pola makan ya, perut harus kenyang ya musim dingin ya. Pokoknya sehat-sehat buat teman-teman aku semuanya. Tuh, sampai aku jemur kemiri aja tuh nggak kering, masih basah ini guys. Ini kemiri yang aku cari kemarin-kemarin itu ya, susah banget ternyata ini ngupasnya guys. Nah ini langsung aja, hari ini di video aku kali ini aku mau nge-review kamar aku. Lama nggak nge-review kamar aku seperti apa ya. Nih aku mau nyalain kamar dulu, nyalain lampu dulu ya. Seperti biasa ya, kamar aku itu ada ini tangga, tapi tangganya nempel tembok ya, kayak gini. Ini tangga lurus nempel tembok ya, jadi aku nggak bisa gunainnya ya. Kalian bisa nggak? Nih, tangganya lurus kayak gini, kalian bisa naik nggak? Kalau aku nggak bisa ya, terus terang nggak bisa. Terus akhirnya sama si mbok dikasih tangga lipat kayak gini. Nah nih, nah ini sekarang aku mau ambil tangga lipatnya ya, biar review kamarnya tuh gampang gitu. Nah ini tangganya aku udah pindahin di sini. Nah ini kalian boleh bilang kamarku ini adalah gudang. Boleh bilang kamar, terserah kalian ya. Mau gudang, mau kamar, mau storeroom, mau terserah. Yang penting ini tuh adalah tempat ternyaman aku di Hong Kong ya. Ini koper ini ya. Tuh. Ini tuh kopernya Simbo ini. Ini juga kopernya Simbo. Jadi kopernya Simbo itu ada dua. Nih kopernya Simbo ada dua gede-gede ini. Ini padahal aku nggak boleh nyimpen koper di sini yang. Jadi aku nggak boleh nyimpen koper di sini. Biar dia bisa nyimpen koper di sini. Nah ini aku mau review dari dalam dulu ya. Nah ini semua itu baju-baju aku guys nih. Ini semua baju-baju aku, ini baju-baju dingin ya. Ini jaket apa gitu ya. Sampai bawah itu. Ini tas kebo ini. Ini tas kebo. Ya intinya ini tas ini. Ini tas kebo, ini tas bagor. Ini tuh isinya baju dingin ya. Jadi yang aku punya ini koper kecil ini doang nih. Kopernya kecil banget. Terus ini tuh sepatu, baju, jaket, tas. Nih. Semua di sini ya. Silahkan kalian mau bilang gudang, nyatanya ini memang gudang. Nah, di sana ada apa itu? Jendela. Nah, tuh. Rambutku jatuh di sana, guys. Di sana ada jendela, taruh aku ambil. Nah, di sana ada jendelanya, tapi jendela ini paten, guys, nggak bisa dibuka. Jadi selalu nutup kayak gitu walaupun ada korden. Nah, ini kordennya tuh panjang dari atas sana. Tempat tidur aku itu ya. Nah, ini silingnya ini kalau aku berdiri ini kepalaku sundul, guys. Jadi nggak bisa. Kalau masuk sini itu harus nunduk ya. Harus nunduk pokoknya. Nah, terus di sini ada yang namanya ini laci-laci ya ini. Tuh. Kalian kelihatan nggak ini laci-laci sampai bawah tuh? Ini lacinya ini berapa tingkat ini? Aku tutup. Lacinya ada 1, 2, 3, 4 ya. Tuh, 1, 2, 3, 4. 4 lapis ya, 4 laci ya. Ini semua isinya baju-baju musim panas ya ini.
yang pendek-pendek kayak gitu, baju musim panas. Di sana ada foto aku. Ini foto aku sama saudara aku, sekarang udah di Indo. Nah ini lacinya 4 lapis, terus aku dikasih laci lagi sama Simbo. Ini laci sebenarnya punya Simbo. Nah bukanya dari sini. Ribet guys. Nah lacinya gini. Tuh. Ini isinya hem-hem gitu ya. Kemeja panjang ya ini. Kemeja panjang kayak gini. Jadi ini tempat baju sorry. Tempat baju aku. Nih. Lacinya 4, 5 sama yang di atas. Terus yang di atasnya laci aku tempatin juga. Ini kayak topi atau berkas-berkas apa-apa gitu, paspor, kontrak kerja semua di sini ya. Di atas ya. Nah, ini aja aku nggak bisa keluar nih, nggak bisa jalan itu. Sesempit ini guys. Ini kopernya Simbo aja koper segede-gede gini. Gimana coba? Kalau ini laci disuruh nempatin baju, gimana ngambilnya coba? Nih, lihat tuh. Tuh, lihat tuh. Kalau misalkan buka ini, tuh. Ngambilnya aja ribet kan? Orang dikasih laci tapi depannya dikasih koper. Apa setiap aku mau ngambil baju harus narik koper keluar, ambil tangga, kopernya ditarik keluar, setiap itu apa harus seperti itu? Kan enggak lah. Makanya ini aku tak akal sendiri guys. Gimana aku ngakalnya? Bentar aku ini. Gimana aku ngakalnya? Seperti ini. Nih. Ini baju yang setiap hari aku pakai. Ini. Taruh sini. Kalau nggak aku taruh sini, aku susah untuk ngambilnya guys. Karena gimana mau buka lacinya? Terlalu ribet kan. Kalaupun bisa buka paling sedikit. Nah kan. Mentok semua kan. Jadi terus aku taruh sini aja. Tuh. Nggak apa-apa. Terus ini tas yang setiap hari aku pakai. Nih, itu tas merah. Itu buat ke rumah kakek. Ya, pokoknya ini tas aku lah. Tuh. Nggak apa-apa ya, kalian mau bilang gudang, silahkan deh. Nggak apa-apa. Tuh. Jadi ini kamarnya ini ya nggak spesial buat aku sih. Maksudnya nggak khusus buat aku. Kayak gitu loh. Kan masih ditempatin kopernya Simbo kan. Tuh. Kalian mau bilang gudang silahkan. Ini aku matiin ya. Nah ini lampunya aku matiin. Terus ini tangganya aku tempatin apa aja, krim apa gitulah kayak gini. Tuh lihat tuh, tangganya aja berapa susun itu. Masa aku bisa naik kayak gitu? Wah ngeri. Nah ini aku mau kembaliin tangga lipatnya. Kita review yang di atas ya. Nggak apa-apa ini kamar walaupun seperti ini, tapi aku ya merasa nyaman, bersyukur alhamdulillah. Kadang itu ada mbak-mbak yang nggak punya kamar. Nah ini yang di atas seperti ini ya. Tuh, di sana ada jendela. Itu kalau jendela itu bisa dibuka ya. Bentar aku naik ya. Nah ini jendela bisa dibuka, walaupun ini nggak pernah aku buka ya. Soalnya nggak tahu, aku kayak ngeri gitu. Nah ini kalau ada AC yang di luar itu AC punya anak aku ya, punya anak wedok aku ya, sebelah kamar sebelah ya. Jadi anak wedok itu dulu tidurnya sekamar sama aku, tapi ranjangnya
atas bawah kayak gitu, terus akhirnya dia pengen tidur sendiri, jadi terus dipisah. Jadi yang awalnya kamarnya itu buat 2 orang satu kamar, sekarang satu kamar itu dibelah jadi 2. Dibelah jadi 2, iya, dibagi jadi 2. Ini mohon maaf ya guys, ini kamar aku isinya kemiri. Soalnya ini aku nyari kemiri, ini mau tak bawa pulang ke Indonesia ya, karena di Indonesia kemiri mahal ya. Ini aku kumpulin, yang tadi sebagian aku jemur. Nah ini yang udah kering, ini yang utuh-utuh ya, tuh, ini yang utuh-utuh aku kumpulin, terus sama yang agak hancur-hancur gitu aku sendiriin, mau aku bawa pulang. Jadi fasilitas kamarnya ini papan kayu sama cas ya, buat ngecas itu. Nah itu cop-copannya di sana, colokannya ada lampu, di atas juga ada lampu. Jadi ini aku harus harus nongkrong guys kalau di kamar ini, harus nongkrong. Kalau misalkan nggak bisa, kalau berdiri tetap ini orang jongkok aja, ini kepala udah kebentur siling atas ya. Jadi fasilitas ini aku tempatin buku-buku sini ya. Ini HP aku yang buat aku ngevlog setiap hari. HP yang aku pakai setiap hari ya ini, buat ngevlog, buat telepon, buat apa aja. HP ini A70 ini guys, ini boxnya, HP-nya buat ngevlog ini ya. Nggak apa-apa HP jadul, yang penting bisa digunakan sebaik mungkin ya, karena belum bisa ya beli yang baru lagi. Terus ada kipas angin, ini aku pakainya kalau musim panas lah ya. Musim dingin kadang kalau panas ya aku pakai ya di ini. Terus di sini ada, aduh, ada selimut, ada bantal, ada boneka kayak gitulah, ada cas-casan HP, ada Al-Quran ya. Aduh. Nah ini kadang kenapa sprayku berantakan, karena ini ya gimana ya, takut ya mau dibikin bagus-bagus rapi-rapi tuh kayaknya susah, ribet ya, ngeri-ngeri gimana gitu ya. Ini bantalnya aku taruh sini karena kadang ya aku taruh sana, kadang aku taruh sini, aku taruh sini, takutnya ya kejedot itu apa badan aku, soalnya ini kecil banget. Jadi kamar ini lebarnya selebar kasur guys, kasur kecil yang buat tidur satu orang itu nih. Jadi lebarnya mentok sana tembok, nah mentok sini juga tembok tuh ya. Jadi kamarnya mentok sana tembok, mentok sini tembok, nggak apa-apa. Ini kurang lebih 1 meter kali ya, perkiraan 1 meter. Nah di sini ini kaos kaki dingin ya, kaos kaki dingin musim dingin maksudnya. Di sini ada kain batik dari Indonesia biasa dari orang tua. Terus di sini ada gudang juga tuh, ini gudang, tapi ini bukan buat aku, ini punya simbok semua, punya bos aku semua ya. Ini tuh alat-alat kayak mendaki gunung, badminton kayak gitu, camping. Nah kayak gini, kita tutup ya. Nah terus sebenarnya kamar aku itu ada pintunya guys, nih pintu lipat nih tuh, pintunya pintu lipat. Cuman ini percuma dikasih pintu juga ya guys, walaupun tangganya naiknya pakai ini, tapi ini tuh nggak bisa ditutup, tetap aja nggak bisa ditutup karena ada tangga ini, tangga kayu berdiri ini ya, jadi kehalang itu. Jadi percuma dikasih pintu pun nggak bisa ditutup, nggak ada gunanya, nggak berguna ini pintu guys ya. Nah ini kita review dari atas ya tuh,
Ini kita di atas ya, di ranjang atas ya nih. Nah, seperti ini penampakannya tuh. Nih. Ini aku pertama kali dibikinin kamar ini, aku tuh ngeri, nggak berani naik guys. Aku bilang sama si mbak, aku takut, nggak mau naik, nggak bisa naik. Nggak apa-apa, kamu belum terbiasa, nanti juga terbiasa. Bener, aku pertama kali nggak bisa naik. Ini gimana naiknya? Orang naik tangga ini aja ngeri-ngeri, takut-takut. Aku tuh takut ketinggian guys, jujur aku tuh takut ketinggian ya tuh. Ini tingginya seberapa ya, nggak tahu ini. Tingginya mungkin kalau sampai ceiling atas mungkin 2 meter apa ya, bisa jadi kurang lebih lah. 2 meter lebih mungkin ya. Nah ini siapa yang nggak ngeri, coba tuh lihat tuh. Nah tapi enaknya di depan ini kamar mandi guys tuh. Nah, ini tuh kamar mandi ya tuh. Jadi kalau mau ke kamar mandi tinggal turun, cuman jalan 1 langkah udah nyampe ya. Itu ya. Nah ini aku mau turun. Bentar ya, aku turun dulu ya. Nah ini aku mau turun ya, tuh lihat tuh. Kenapa spray aku tuh sampai ngelinting-linting kayak gitu guys, karena gimana ya, susah untuk dirapin. Takut kadang itu kalau ganti spray itu, kadang aku takut guys, tahu nggak, ngeri-ngeri gimana gitu loh. Tapi nggak apa-apa, aku bersyukur alhamdulillah udah punya kamar sendiri gitu. Walaupun libur ya, hari libur ya, entah itu minggu, tanggal merah gitu, kalau aku nggak keluar ya tidur itu nggak apa-apa, nggak masalah, kan udah kamar sendiri gitu ya. Tuh, ini lampunya. Nih aku turun ya. Nah nih aku udah turun tuh. Kalian bilang apa? Bilang ini gudang atau bilang ini kamar? Nah dulunya tuh aku tidur sama ini, sama anak yang kecil ya. Kalau yang besar di sana kamarnya. Dulu itu satu kamar, ini tuh sekamar guys. Dulu ini kamar satu. Nah, ini dulu kamar satu, kamar dua, ini dulu kamar satu, terus sekarang dipisah. Jadi intinya ini diambil ke ruang tamu ya. Jadi dulu ruang tamunya sampai sini ya, sampai pintu ini lebarnya. Jadi kamar satu dijadiin 2, ditambahin sedikit dari ruang tamu kayak gitu guys. Ini ceritanya. Dulu ruang tamunya agak kesini. Jadi ini ruang tamunya agak sempit, disempitin, bukan agak sempit ya. Diambil berapa senti gitu loh dari ruang tamu guys. Nah, ini dulu awalnya ini. Jadi satu sama ini. Terus ranjangnya di sini dulu, atas sama bawah gitu. Aku tidurnya di atas, terus anak aku tidurnya di bawah gitu. Terus dia mungkin merasa udah gede kali ya, dia nggak mau tidur sekamar berdua, maunya sendiri. Ya udah dibikin kayak gini. Untuk kamar mandinya tetap buat bertiga, sama aja ya. Ini kamar anak aku yang besar. Kalau yang ini posisi sama sih. Jadi pernah rumah ini tuh direhab guys. Awalnya nggak seperti ini awalnya. Jadi ini semua dirubah, semua jadi baru ya. Termasuk kasur, semua barang-barang baru yang lama-lama dibuang semua guys. Tuh, sampai gorden itu serasi ya, dari depan sampai belakang. Jadi rumah ini kamarnya ada 1, 2,
3, 4 kamar aku ya. Tuh kordennya semua sama, sampai depan kordennya sama ya tuh. Rumah ini ukurannya 1400 ya. Kamar mandinya 2, yang satu ada di dalam sana ya. Nih. Alhamdulillah aku bersyukur banget punya kamar sendiri. Walaupun ya seperti ini, tapi aku bersyukur karena ada banyak temen-temen yang gak punya kamar dan tidurnya itu di sofa ada, terus tidurnya ada juga yang di dapur ada. Nah seperti ini ya. Nah ini di sini kan ada tempat kayak gini ya misalkan ya. Kalau malam kan otomatis nggak ada yang ke dapur ya. Pakai kasur lipat guys. Pakai kasur lipat. Jadi kalau mau tidur di beber ke sini gitu ya. Terus nanti kalau bangun dilipat, kasur lipat kayak gitu. Ada yang tidur di dapur ada. Tidur di sofa ada. Tidur di bawah TV ada. Maksudnya di bawah TV itu mungkin TV-nya agak atas mungkin ya lah. Misalkan TV-nya di atas ini. Nah, terus bawahnya ini dikasih tempat tidur ada. Terus dikasih korden gitu, nggak ada pintu. Jadi korden aja ditutup kayak gitu. Ada. Terus ada lagi guys. Ada lagi mbak-mbak yang tidurnya itu di kamar mandi guys. Kenapa di kamar mandi? Bentar. Jadi misalkan kalau satu ini ya. Ini nggak ada wastafel ini nggak ada di sini misalkan. Ini buat tempat tidur. Ini buat tidur. Ini kan lebarnya juga sama kayak kasur aku, tempat tidur aku ini wastafel ini. Nih. Wastafel yang bawahnya lemari-lemari laci-laci ini kan sama lebarnya sama kayak kamar aku itu. Tuh sama ini. Kurang lebih sama kayak gini ya. Jadi yang ini buat tidur, WC-nya juga tetap di sini, gitu. Cuman yang buat mandi nggak disendiriin kayak gini nggak, kayak gini. Yang buat mandinya biasa aja, maksudnya mandinya di kayak gini gitu loh, nggak di kasih apa ya ini penghalang kayak gini nggak. Dicampur aja gitu loh, yang penting tidurnya di sebelahan, mandinya di sebelahan. Ada yang kayak gitu di Hongkong itu ya. Pokoknya suka-suka majikan lah ya kalau di Hongkong itu. Bener. Pokoknya yang bilang kalau majikan itu pasal 1 ayat 1 itu bener. Jadi selama niat kita tuh bekerja, cari uang, memperbaiki perekonomian kita yang ada di Indonesia, kita bersabar, tirakat guys, tirakat alias ngempet, bekerja dengan ikhlas ya, insya Allah hasilnya akan luar biasa, kita akan menikmatinya ya. Bener, selagi ya, yang penting ya, yang terpenting ya, selagi kita digaji full ya, tepat waktu, kita merasa nyaman ya, merasa nyaman dalam arti kita nggak seperti kayak musuh gitu, bermusuhan gitu, nggak, pokoknya nyaman lah ya. Jadi ini aku alhamdulillah banget kerja di sini tuh ya, merasa aku nyaman ya. Alhamdulillah majikanku nggak cerewet, walaupun pelit masalah makanan, uang. Aku pikir orang sini, orang Hongkong sama aja, maksudnya ya nggak sama 100% enggak, cuman kalau dibilang pelit itu kayaknya hampir semua tuh pelit deh. Tuh ini di dapur ya. Jadi menurut aku kalau ada yang bilang gini, Tin majikanmu itu pelit ini, emang majikanmu nggak sama lah. Kalau misalkan ada yang bilang pelit lah apalah, aku pikir kayaknya sih 90% lebih lah orang Hongkong itu hampir sama ya, apalagi masalah uang. Nah di sini
ada akuarium kecil. Ini kayak akuarium kayak gini aku nggak pernah bersihin guys. Yang bersihin ini Simbo atau bapak. Itu nih ada ikan satu. Kenapa cuman ikan satu? Karena setiap beli tuh metong ikannya ya, metong. Lalu ini tinggal satu. Matiin dulu ya, nanti malam nyalain lagi. Jadi oh iya, untuk kamar aku nggak ada AC ya tuh. Jadi sepanas apapun ya tetap nyalain kipas. Kalau di tempat anakku ada AC semua, yang nggak ada tuh kamar aku aja nggak ada AC. Tapi nggak apa-apa lah, alhamdulillah ada kipas. Jadi walaupun kipasnya kecil ya nggak apa-apa. Karena aku memikir apapun itu butuh pengorbanan ya. Pengorbanan ya nggak masalah ya, selagi itu baik-baik aja membuat aku nyaman sih, aku ikhlas menjalaninya, ikhlas melakukannya ya. Tuh. Ini ada yang bilang kamar kok kayak gitu. Ada itu. Yang video yang kemarin itu yang pernah apa tuh ya, dibilang meledak sih nggak meledak, dibilang nggak meledak tapi ya view-nya oke juga. Itu ada yang komen punya kamar yang ada AC, ada fasilitas ini pokoknya intinya fasilitas bagus lah. Ya aku sih ikut seneng, cuman dengan adanya kamar aku seperti ini aku juga udah seneng, bahagia banget ya. Tuh. Dan untuk lantainya tuh kayu guys di sini. Ini asli kayu ya. Jadi ini lantainya asli kayu ya. Nah, ini bukan kayak keramik gitu, bukannya. Ini kayu ya. Makanya ini kalau musim dingin nggak terlalu dingin karena ini anget, bukan keramik. Cuman dapurnya aja, nih aku nyalain ya. Cuman dapurnya aja, ini pun nggak keramik kan ya. Tekel biasa yang kayak di Indonesia itu biasa itu kayak gini. Nah, jadi untuk dapurnya, lantai dapur sama lantai kamar mandi sama ya. Nih. Tuh. Sama warnanya. Ini tuh nggak kotor guys. Ini memang warnanya seperti ini ya. Jadi nggak kotor ini. Warna aslinya memang seperti ini. Ini untuk semua ini sampai kamarnya Simbo itu semua keramiknya kayak gini lantainya ya. Untuk anak aku juga tidurnya di atas. Nih. Di bawah ini tempat baju ya. Nih. Bawahnya tempat baju, laci-laci, lemari kayak gitu. Sama, hampir sama kayak punya aku. Cuman punya aku sempit gitu aja. Ini untuk kamarnya Simbo. Ini memang mohon maaf ya, nggak pernah dibuka. Jadi selagi orangnya itu nggak ada di rumah itu nggak pernah dibuka ya kamarnya Simbo itu. Tapi nggak apa-apa, bukan berarti aku tuh sakit hati, kecewa atau gimana, nggak. Aku justru malah seneng karena nanti kalau mereka kehilangan apapun di dalam kamarnya, nggak berisiko aku. Nggak mungkin menuduh aku kan, karena aku masuk kamarnya kalau dia ada di rumah, ada di sini, itu baru aku masuk. Itu pun cuma sebentar, paling bersihin kamar mandi, bersihin kamar, nyapu ngepel kayak gitu ya. Jadi aman. Lagipun kalau misalkan mereka naruh uang atau apa di luar itu ya aku I don't care, aku nggak pernah itu. Aku pernah pulang ke Indonesia, perhiasanku di jendela itu masih utuh guys, sampai aku pulang ke sini tuh. Jadi orang sini tuh don't care ya. Ini pintu utama keluar masuk rumah ya. Nih. Jadi isinya sih nggak aneh-aneh karena anak-anak udah besar ya. Jadi mainan udah nggak ada, udah dibuang. Ya. Nih. Yang ada tinggal piano. Ya. Gitu ya review kamar aku hari ini. Semoga kalian
suka dengan video aku. Silahkan di komen gimana tentang kamar kalian ya. Terima kasih, semangat anak rantau.